Halo, Sis Linda, Sis Hanifa, Bro Johan, Bro Muhlisin. Halo. Halo juga. Good Good evening, evening. sir. Good evening, sir. Hello, sir. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good afternoon ya. Ini Good masih afternoon. Sama evening. belum loading ini, belum loading. Belum loading ya. Masih Iya. ngebug. How are you today, sir? Are you okay? I'm okay, but my wallet is Good. not. Asik. I'm good. Canda, just kidding, just kidding. I'm really good. I'm really good. I'm really good. Ya. Okay, so guys, can you please turn on your camera, Sis Iren, Tessa, Sydney, Washington DC. Just kidding ya. Bercanda. Oh, ternyata Depok ada di Yogyakarta, teman-teman ya. Depok, Yogyakarta. Di Jakarta juga ada Jakarta kan? Depok. Ada loh. Depok di Yogyakarta. I just know that. Iya, ada beneran. Ada Depok di Yogyakarta, mah. Iya, benar. Tapi Oke, guys, bisa dinyalakan kameranya? Can you please turn on your camera? What happened, Sis Anifa? saya mau kamera. Kita belum mulai belajar loh. Kau udah pusing aja nih. I am ready, sir. I am not. Salam. Ya, Ini teman, semua. maaf, saya mute dulu ya. Guys, please turn on your camera for our better communication and interactions untuk apa sih? Untuk better communication and interactions. Untuk interaksi dan komunikasi yang lebih baik. Sorry. Kebanyakan bahasa Inggris, guys. Jadi lupa bahasa Indonesia. Just kidding. Bercanda ya. Bercanda. Only kidding. Padahal bahasa Inggrisku juga enggak ya, masih gini-gini aja ya. Materi hari Senin apa? Udah tanya langsung Senin aja nih. Atau Senin besok kita describing personnya. Oke, thank you very much for turning on your camera. Halo Sis Wiwit, Sis Yani, Sis Tessa, Bro Irfan, Bro Laude, ya, Sis Suci, Sis Nisa, Ainur Rahma, Bro Alamsa, Bro Mega, Sis Mega, Bro Haidir, dan teman-teman yang lain, Sis Heni, Bro Hadi Tirta, Sis Hayu, Dr. Saras. Teman-teman bisa dinyalakan kameranya ya. Kopi latte dong. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good evening. Good evening, bro. Good afternoon. Good evening, bro. Good evening. Good Okay. evening, sir. Thank you very much. I want to ask you first, guys. Have you had your dinner? Udah pada makan malam belum? Yes, I have. Lagi makan malam, I ada juga yang ready. lagi makan malam ya, ada. Ada juga yang lagi makan I malam. ready. Dinner, sir. I have done, sir. Answer. I am on diet. Oh, you are in a diet. I am not it. Saya diet teman-teman, bukannya turun berat badan malah stres. Ya, jadi emosian. Okay, so guys, today ya, I hope that you are fine. Saya harap teman-teman sehat semua ya.
yang lagi merasa tidak baik-baik aja, or maybe you feel that you have a rough day. Jadi rough day itu apa? Rough day itu hari yang berat. Rough day, hari yang berat. If you have a rough day, I hope that you are always fine, teman-teman. The point is that I hope that we can still survive about our problem. Yeah. Okay, so guys, today we are going to talk about simple present tense atau grammar dan juga daily activity atau aktivitas sehari-hari, teman-teman. Before I start the class, do you have any questions? Sebelum saya mulai, sudah mengantuk aja ya. Belum dimulai loh, belum dimulai teman-teman, belum ya. Teman-teman, sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan di chat boxnya ya. Bro Ruri, Bro Johan mungkin, Sis Mega, Sis Wiwit, Sis Yuplina, Sis Nisa, silakan. Have you had dinner, bro? No, belum teman-teman. I haven't had my dinner. Nanti ada breakout room lagi. Of course. I hope that we have. Teman-teman, ya silakan ditanyakan. Yang mau ditanyakan tanyakan aja ya. Udah nikah bro? Belum ya, belum. I hope soon. How old are you? I am 23 guys. Saya umur 23 ini ya. 23 tahun. Walaupun kelihatan 43. But it's fine, no problem. Ya. Yang penting aslinya. Ada breakout room lagi. Of course we have breakout room. Don't fast married bro. What do you think about Evi Masamba? No, I think nothing. I don't think anything. Saya nggak berpikir apa-apa. Saya tidak ada pendapat juga tentang Evi Masamba. Ya, but at least she has good voice, really. Kenapa harus pakai filter kumis? Teman-teman, bentar saya matikan dulu. Saya pakai filter kumis karena kelas anak-anak ya. Biasanya kelas anak-anak itu lebih kan agak jahil ya. So sometimes they tell me like pakai kumisnya bro. That's okay. What I can do? Jangan pakai to ya teman-teman. Jadi can, will, can, must itu nggak boleh ditambahkan to. What I can do gitu. Atau what can I do? Lebih tepatnya seperti what can I do. Dan teman-teman, jadi misal kayak biasanya kan ada yang bilang can to, ada yang bilang must to, ada yang bilang will to, ada yang bilang should to. Itu salah semua. Ini nggak boleh ya. Jadi langsung ketemu, langsung nggak usah pakai tuh. Misal saya bisa belajar, I can study. Jadi jangan bilang I can to study, no it's not. Atau saya harus belajar, I must to study, no it's not. It's totally wrong. Tapi I must study. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman, and guys ya, yang mungkin merasa mengantuk, if you feel sleepy, please maybe you may push up dulu di tempat ya. That's ya, pokoknya jangan mengantuk teman-teman. Terus if you are hungry, teman-teman sambil makan nggak apa-apa, dinyalakan aja kameranya, it's okay ya. Sekarang deh. Gimana sis? Oh mungkin kamera ini ya. Setiap modal tidak diikuti tuh bro. Ya benar. Jadi cara menentukan pakai itu kapan sir? Kan misal can itu artinya bisa, must itu artinya harus, will itu artinya akan. Jadi kalau misalnya teman-teman bicara mau pakai kata-kata tersebut, jangan diikuti itu. Gitu aja ya. I masih amar, my pakai I ya. My eyes are still safe. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang itu tadi ya, tentang
simple present tense and also daily activity. Tapi kita masuk ke simple present tense. I'm feel not good. Nah, teman-teman, kita akan ada kesalahan di tulisannya Bro Nur Firman ya. Jangan pakai M. Jadi I feel. Tapi not good salah. I don't feel good. I don't feel so good. Itu kata-katanya Spider-Man pas mau ini ya, jadi abu ya. I don't feel so good. That's. Penggunaan should, would. Nanti itu jangan tanya itu dulu ya. Nanti kalau saya jelaskan yang lain tambah pusing. Give me solution, my teacher. Don't call me my teacher lah. Just call me Kahfi atau bro. Give me solution, bro, supaya I can speak English. Yes. Teman-teman, masalah mau bisa belajar berbicara dengan bahasa Inggris, ya. Teman-teman, satu usahanya teman-teman bagaimana? Sama itu pasti membutuhkan waktu. Nah, teman-teman, kita masuk ke simple present tense. Simple present tense. Jadi kita masuk ke grammar dulu teman-teman, atau aturan membuat kalimat. Nah, simple present tense. Teman-teman, apa ini simple present tense? Jadi, simple present tense itu adalah kalimat atau tenses yang kita gunakan, atau kalimat tense yang digunakan. Tenses, salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan hal yang terjadi saat ini. Ingat, saat ini bukan sedang, tapi saat ini terjadi saat ini, dan atau berulang-ulang. Biasanya kita menggunakan present tense. Biasanya kita menggunakan present tense pada rutinitas, kebiasaan. Beda rutinitas dan kebiasaan itu teman-teman, ini ya. Rutinitas itu kayak ada sedikit tanggung jawab di situ. Kebiasaan itu ya bagaimana caranya kita berlaku. That's kebiasaan, fakta, dan kenyataan. Ya, fakta sama kenyataan hampir ya. Actually it's almost the same. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, silahkan diperhatikan dulu ya teman-teman. Diperhatikan dulu. Ya. Tenses yang digunakan untuk menyatakan hal yang terjadi saat ini atau berulang-ulang, teman-teman. Oke? Itu. Nah, teman-teman, rumusnya itu ya, ada dua jenis sebenarnya. Ada untuk yang kalimat verbal atau verbal sentence. Sentence itu kalimat ya. Teman-teman, verbal sentence itu adalah apa? Verbal sentence adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau aktivitas, dalam bahasa Inggrisnya verb. Terus ada nominal sentence. Nominal sentence ini apa? Nominal sentence adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja atau tidak ada verbnya. Ya. Oke? Teman-teman, contohnya dalam bahasa Indonesia kalimat verbal kayak gimana? Ya banyak teman-teman. Saya mengajar itu aktivitas, belajar aktivitas, tidur aktivitas, berjalan aktivitas, melihat aktivitas, apalagi bernyanyi, makan, apalagi memarahi, berolahraga, apalagi mendengarkan, bermain, bekerja, apalagi bekerja pasti kata kerja ya. Itu semua
contoh dari kata kerja. Nah, kalimat yang mengandung kata kerja berarti ada satu kalimat ada salah satu kata itu dan banyak lagi. That's contohnya mereka bekerja di bank pada saat setiap hari, contoh begitu. Mereka bekerja di bank setiap hari. Ada kata kerjanya, berarti kita harus menggunakan rumus dari verbal sentence. Nah, rumusnya teman-teman itu sebenarnya terbagi lagi. Ada yang bentuk positif atau pernyataan biasa aja. Subjek, nanti saya jelaskan apa itu subjek teman-teman. S itu subjek, ditambah verb 1 atau S atau IS. Rumusnya ya, atau, ingat. Verb 1 atau S atau IS ditambah objek. Terus teman-teman, kalau misalnya negatif itu apa? Negatif itu adalah ada kata tidak, ada kata tolak di dalamnya. Subjek berarti ada kata not. Nah, pakai do atau does. Ingat teman-teman, nanti saya jelaskan ya. Ditambah not, ditambah verb 1, ditambah objek. Terus ada kata tanya, tinggal dibalik aja subjek sama do does-nya. Do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 aja ditambah objek terus tanda tanya. Oke. Suaraku putus-putus kah teman-teman? Perasaan lancar sih. Lancar, Sir. Lancar. Bagus. Thank you. Bentar. Oke. Terus ada nominal sentence. Teman-teman, nominal sentence itu rumusnya kayak mana? Ya, untuk yang positifnya subjek ditambah am atau is atau are ditambah objek. Objeknya apa? Biasanya kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Terus bentuk negatifnya adalah subjek ditambah am atau is atau are ditambah not ditambah dengan objek. Gitu aja. Oh sorry, yang di atas nggak ada tanda tanyanya, sorry. Terus lanjut yang kata tanya, am is are nya dibalik, am atau is atau are ditambah dengan subjek ditambah objek baru tanda tanya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, saya ada beberapa keterangan yang harus saya tuliskan ke teman-teman. Nah di sini pasti teman-teman agak bingung. Ini penggunaan verb 1 itu kayak gimana? Verb 1 ya bagaimana arti sesungguhnya dari sebuah kata kerja. Nah, teman-teman, saya tuliskan dulu di sini ya. Wait. Kita pakai warna biru. Terus kita tulis di sini aja. Subjek itu teman-teman ada sekitar 7 lebih. Ya. Banyak sebenarnya, 6 lebih tepatnya. Pertama ada I, you, they, we, she, he, it. Ya, 7. Nah, terus teman-teman, kalau masalah to be, ya, to be namanya ya. To be, I itu pasangannya M. You, we, they atau you, they, we itu pasangannya R. She, he, it atau nama satu kita tulis aja di sini nama jamak. Jamak maksudnya lebih dari satu teman-teman. Kalau di sini nama tunggal, nama tapi satu aja. Di sini pakai is. Oke, itu. Terus dia itu menggunakan kalau misalnya verbs, do das dulu, do atau das. Teman-teman, khusus untuk I, you, they, we sama nama jamak menggunakan do. Khusus untuk she, he, it sama nama tunggal menggunakan das. Terus verb 1 atau SIS, S atau IS, teman-teman sama. I, you, they, we nama jamak menggunakan verb 1, she, he, it
nama tunggal menggunakan verb s atau is. Nanti saya jelaskan dulu teman-teman, mungkin teman-teman di sini masih sedikit bingung. Kita momen. Nah, seperti ini guys. Ya. Saya kasih contohnya. I'll give you the the example. Contoh untuk kalimat ini dulu. Untuk kalimat verbal dulu. Contoh. Kalimat verbal ya, ingat kalimat verbal. Berarti ada kata kerjanya. Mereka mengambil pulpenku. Teman-teman, kenapa dia menjadi kalimat verbal? Karena ada kata kerjanya. Kata kerjanya mana? Mengambil. Ada kata kerjanya. Jadi kita tulis yang bentuk positifnya dulu ya. Bentuk positif. Mereka itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? They. Mengambil pakai verb 1 atau verb SIS? Verb 1. Okay. Take, karena di sini kan termasuk ini. They take pulpenku, my pen. Nah, bentuk negatifnya bagaimana kalau mau bilang tidak? They pakai do atau does? Pakai do atau does? Do. Teman-teman ingat loh ini. Das. Do. Do atau does? Do. Oke. Ya. Pelan-pelan ya, satu-satu. They do tambah not. They do not. Kembali ke verb 1. They do not take my pen. Take my pen. Kalau misalnya dia itu kata tanya, apakah mereka, kayak gitu artinya ya. Do they take my pen? Tanda tanya. Apakah mereka mengambil pulpenku? Itu contoh pertama yang menggunakan verb 1 sama do. Contoh kedua, teman-teman. Contoh kedua. Alhamdulillah. Bentar teman-teman, saya mute dulu ya. Bentar guys, sorry. Why use take not get? Ya nggak apa-apa, boleh juga pakai get. They get my pen, boleh. Nah terus lanjut, kita pakai penggunaan she, he atau it atau nama tunggal aja ya. Kita pakai nama tunggal ya, nggak usah pakai she, he, it, pakai nama tunggal. Kahfi, ya. Kahfi Is makan. Is apa nih? Kahfi makan tempe bacem. Kahfi makan gitar. Contoh. Bread. Coffee. Nah, teman-teman, kita harus tahu. Bentar, saya mute dulu guys, saya mute. Teman-teman, Kahfi makan gitar, contoh lah ya. Makan gitar. Nah, kita harus tahu dia itu verbal sentence atau nominal sentence itu dulu, supaya ketika kita tahu, maaf teman-teman, silakan di mute dulu. Kita harus tahu apakah dia itu verbal sentence atau nominal sentence, biar kita tahu teman-teman, kita bisa menggunakan rumus yang mana. Dia verbal atau nominal teman-teman? Verbal. Kenapa verbal? Karena ada kata Karena ada verbnya, karena ada kata kerjanya. Kata kerjanya mana? Makan.
Oke, jadi kita pakai itu ya. Nah, teman-teman, kahfi. Nah, kita menggunakan verb 1 atau verb SIS? Verb S. Verb S. Verb IS ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kahfi makan. Berarti verb S itu kayak gimana sih? Ya, verb 1 dulu, baru ditambah S. Kahfi eats. Gitar. Maaf teman-teman, saya mute lagi ya. Kalau bisa di mute. Oke. Kahfi eats guitar. Contoh. Pakai verb S. Kenapa? Karena kan nama tunggal ya. Kahfi nama tunggal, bukan nama jamak. Ya. Kahfi eats gitar. Terus bentuk negatifnya kalau misalnya saya mau bilang Kahfi tidak makan gitar, saya pakai subjeknya dulu apa? Kahfi. Kahfi do atau does. Nah, di sini kita lihat nama tunggal masuknya ke kolom does. Berarti Kahfi does not. Kembali ke verb 1. Eat. Karena memang rumusnya di sini kembali ke verb 1, teman-teman. Oke? Kahfi does not eat guitar. Terus kalau misalnya mau bertanya, apakah Kahfi memakan gitar? Does Kahfi eat guitar? That's seperti itu. Oke? Kalau misalnya verb IS ini kayak gimana, bro? Nah, teman-teman, saya tulis, semoga di sini muat ya. Saya tulis sedikit di sini. Note, verb IS digunakan ketika akhir kata, akhir huruf dari verb ya, dari kata kerja atau verb adalah sebagai berikut. Apa aja? SH, CH, S, Z, X, dan O. Contoh guys. Misal, Kahfi kita ganti makan menjadi Kahfi mencuci gitar. Nah, teman-teman, di sini kita ganti semua berarti. Bentar, kita ganti ya. Nah, jadi Kahfi bukan watches. Gini teman-teman, bukan ditambahkan S, tapi karena dia akhirannya adalah SH, ditambahkan IS. Washes Gitar. Kahfi does not Watches. Oh enggak, kembali ke verb 1 dong. Lihat rumusnya teman-teman. What? Kahfi does not wash guitar. Wash Does gitar. Kahfi wash Gitar. Wash gitar. Maaf, saya mute dulu ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Misal selain washes apa? Go. Kahfi goes to market. Kahfi pergi ke market atau ke pasar. Atau contoh kita pakai she, he, it. Dia perempuan apa ya? Dia perempuan menonton film. She watches. He watches. Itu kalau contoh yang verbal. Kalau contoh nominal kayak mana? Bentar, kita hapus semua dulu guys. Contoh yang tidak ada kata kerjanya. Dia sangat cantik. Titik. Teman-teman, ada enggak kata kerjanya? Dia sangat cantik. Apakah ada kata kerjanya? Tidak ada kata sifat. Tidak ada. Maka kita menggunakan rumus yang nominal. Ya. Maka kita pakai rumus yang nominal. She pasangannya apa teman-teman? He is so beautiful. Kalau misalnya dia sangat tidak cantik, She is Not not so beautiful. not beautiful. She is not so beautiful.
Teman-teman, tadi itu maknanya berbeda, sorry. Dia tidak cantik-cantik banget kayak begitu ya, maksudnya artinya she is not so beautiful. Kecuali kalau misalnya saya bilang dia sangat tidak cantik, dia sangat tidak cantik, ya aku bilang aja she is ugly, jelek ya. Kayak gitu teman-teman. Ya. Terus apakah dia cantik? Is she Is she beautiful? No. So beautiful. selain kata kerja apalagi selain kata sifat, ini kan kata sifat ya. Selain kata sifat apalagi kalimat yang bisa tidak ada kata kerjanya? Apakah dia Yaitu, bentar teman-teman, saya hapus lagi. Yaitu kata benda atau kata keterangan. Contoh, saya bilang I am Kahfi. Kahfi kan itu nama ini ya. Nama orang, jadi itu nama benda. Teman-teman, saya mute paksa aja ya. Saya berasa kayak anggota DPR. Ya, noun atau adverb, benar sekali. Nah, teman-teman, ada kata benda atau misal saya adalah polisi. Saya adalah polisi. Saya adalah polisi. Teman-teman, dalam bahasa Inggris sebenarnya adalah itu tidak ada ya. Jadi pakainya is aja kayak gitu. Nah, teman-teman, I pasangannya am atau is atau are. Pakai am. I am a cop. I am a cop. Jangan lupa pakai ya, karena seorang. Saya adalah pakai seorang aja di sini. Saya adalah seorang. I am a cop. Terus yang itu, yang negatifnya I am not a cop. Saya bukan seorang polisi. Terus am I, apakah saya? Am I a cop? Teman-teman ingat, kata I itu akan selalu kapital walaupun dia enggak di awal. Ya. Kayak gitu. Atau saya mau bilang saya di Semarang. Atau kamu di Semarang. Atau mereka di Semarang, saya ganti. Why not use police? Enggak apa-apa pakai police juga, enggak apa-apa. Mereka di Semarang atau ada di Semarang. Lebih masuk akalnya atau enak didengar pakai ada ya. Mereka di Semarang, Anda ada kata kerjanya kan, berarti saya pakai ini aja. They, pakainya apa teman-teman? They, bentar guys, I am distracted. Ya. They are in Semarang. Bukan in my heart ya, beda. Masa banyak kali kalau mereka teman-teman. Terus they are not in, hampir saya tulis in my heart beneran nih, Semarang. Saya gampang ke distract guys, sorry. Nah, apakah mereka di Semarang? Are they in Semarang? Oke? Seperti itu. Nah, tadi saya ada baca-baca sedikit, maaf sebelum maaf tadi saya nggak balas karena kita harus jelaskan dulu ya. Kenapa nggak menggunakan to be when we using to be, when we used to be? Teman-teman, kita menggunakan to be kalau dia kalimat nominal yang tidak ada kata kerjanya. Teman-teman silahkan di screenshot lalu dikirim ke grupnya. Bisa diulang nggak? Waduh, maaf sis. Ya. Kita udah kelewatan jauh, udah 37 menit ini. Ya. That's oke. Gitu teman-teman. Silakan di screenshot dong. Saya udah kirim ke grupnya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke PPT-nya. BPT-nya dong, ke materi yang ada di ini ya.
Wait a moment. That is. Saya akan sedikit kasihin contoh ya. Nah, here we go. Udah bisa kelihatan teman-teman? Misal ini verbal sentence, teman-teman. Verbal sentence. Coba dilihat, tidak ada am is are-nya sama sekali. Karena apa? Karena ada kata kerjanya, ada love, ada hates, ada I don't know why. Know itu mengetahui, itu kata kerja ya. Ada love, ada hates, doesn't like tidak suka, looks terlihat, make membuat, don't eat pork tidak memakan daging babi, because they are Muslim. Nah ini ada are-nya, they are Muslim. Teman-teman, kenapa dia pakai they are Muslim? Kenapa menggunakan are? Karena they are Muslim itu tidak ada kata kerjanya. Mereka adalah orang Muslim, mereka itu Muslim. Tidak ada kata kerjanya kan, jadi menggunakan are. Do you like noodles? Apakah kamu suka? Ada sukanya. Does your dad drink coffee? Apakah ayahmu minum kopi? Kayak gitu ya. Sementara kalimat nominal ini dia. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Saya marah. Teman-teman, marah beda ya, marah sama memarahi. Memarahi itu aktivitas kayak dikasihkan ceramah lah. Kayak gitulah. Terus kalau angry, marah aja ya, perasaan marah. She is at home, dia di rumah, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita ada beberapa kata kerja, ada beberapa kosakata. Pertama wake up, teman-teman, wake up itu bangun, matanya kebuka dari tidur gitu. Itu wake up. Melek, baru melek. Get up itu baru bangun dari posisi tidur sampai menjadi berdiri, itu get up. Take a bath itu mandi di bathtub. Take a shower, mandi pakai shower. Kalau mandi pakai gayung, take a gayung. Nggak gitu ya. No, it's not. Nah, teman-teman, take a bath tetap aja. Terserah teman-teman mau pakai shower atau bath juga nggak apa-apa, walaupun kita pakai gayung ya. Next ada have breakfast. Teman-teman, cara bacanya break, bukan break tapi break. Breakfast. Have brunch itu sarapan siang ya, yang dirangkap. Have lunch makan siang. Have dinner makan malam. Have meeting itu lagi meeting. Go to work pergi bekerja. Go hang out, do homework itu mengerjakan PR, do homework. Go hang out pergi nongkrong, atau hang out aja langsung nongkrong. Watch, teman-teman menonton. Scroll social media, nge-scroll sosmed ya. Wash the dishes, sebenarnya dishes ya, pakai ada es di sini karena mencuci piring. Wash the dish. Brush your teeth atau brush teeth aja, menyikat gigi. Go to bed, pergi tidur. Hit the gym, berolahraga di gym. Exercise itu berolahraga biasa aja. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? How to pronounce can or can't. Itu cara pronounce-nya, teman-teman. Can sama can't. Makanya karena saya tidak mau orang salah paham, biasanya saya bilang cannot. When we speak, we'll be hard thinking the words that we spell was a verbal or nominal. Nggak mungkin langsung bisa, teman-teman. Kalau ada beberapa orang yang langsung bisa dan mungkin mereka berbakat, tapi saya nggak seperti itu. Saya juga butuh ini. Saya juga butuh waktu kok. Nah, makanya kita butuh praktek kan. Oke? Bisa ya? Saya bagi breakout room-nya. Disuruh ulang, sir. Pasti nggak boleh. Jadi pas aja lah. Disuruh ulang, bro. Kalau cannot itu bisa dikatakan can. I can. Iya, Pak. Begitu ya? Boleh. I can't. Tapi bukan can, tapi can't.
Ada O-nya sedikit. Dan teman-teman, itu British. Oke, sekarang kita praktek aja dulu, teman-teman. Mungkin kalau misalnya yang masih belum terlalu paham, nanti bisa dinonton recordingnya lagi. Kalau masih belum paham lagi, baru tanya ke saya. Oke, tapi nanti habis kelas. Sekarang kita praktek dulu. Ya, paling prakteknya sekitar 15 menitan. Ya, guys. Ngapain di breakout room-nya, bro? Apa yang dibahas? Kegiatan sehari-harinya teman-teman. Contoh, saya kasih contoh. I will tell you about my daily activity. Saya akan memberitahu kepadamu tentang aktivitas sehari-hariku. Ya kan? I wake up and then I get up and then I go to bathroom and then I wash my face, wash my teeth kok cuci gigi ya? Brush my teeth and then take a bath. Terus apa lagi? Take a bath, and then after that I dress up, berpakaian, and then ready to sleep again. Karena kan memang saya kalau siang nggak ada kerjaan toh, jadi tidur lagi. And then after that I have lunch. After that I will play my handphone, play game, watch movies until evening, sampai malam. I teach at Speaking Partner. Saya mengajar di Speaking Partner. After teaching in Speaking Partner, I go to bed. Kayak gitu aja. Mudah kan? Perkataannya mudah. Prakteknya ini loh. Tapi santai aja teman. Bedain makai I dan I am apa, Sir? Kan tadi udah dijelasin, guys. Teman-teman, perbedaannya penggunaan I sama I am apa? Dari kalimatnya. Apakah dia kalimat verbal? Jangan bilang I am it, tapi I eat. Kecuali saya mau bilang I am handsome, itu nggak apa-apa, karena handsome itu kata sifat, nggak ada kata kerjanya. Dan apakah langsung bisa? Susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, silahkan masuk ke breakout room-nya. Teman-teman, bisa ya? Ya, coba. Ready? Ready. So guys, please go to your breakout room. Silakan ke breakout room-nya masing-masing.